Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmah bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang pun mengenal Bapa selain Putra, dan orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara dan saudari yang berbahagia, hari ini kita berpesta ulang tahun ke-8 lingkungan Paskalis Bailon. Ada sesuatu yang menarik. Kalau misalnya saya baca dan saya renungkan riwayat hidup Paskalis Bailon ini, dia bruder, bukan pastor seperti kami. Tapi bagaimana dia menghayati panggilannya untuk sampai kepada kesucian jauh lebih pintar daripada kami imam-imam ini. Dan juga penghayatannya akan misteri iman kita luar biasa. Dia tidak banyak belajar, dia hanya merenungkan Tuhan yang tersalib dan terutama yang ada dalam sakramen Maha Kudus. Itulah ciri khas dari Paskalis Bailon. Dia diusir dari Prancis karena apa? Protestan tentu tidak mengakui kehadiran permanen dari Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Untuk mereka dalam perayaan Kristus hadir, tapi roti dan anggur itu bukan tanda permanen kehadiran Tuhan. Itu hanya simbol. Dia hadir di tengah-tengah kita yang merayakan hari misalnya kan, tapi ada simbol yang kudus. Maka dalam seluruh perayaan itu harus dimakan semua. Kalau misalnya ada yang silap terbuang di sana, ya sudahlah, itu tidak simbol kudus lagi. Tapi kita sekali hosti itu dikonsakrir, tetap menjadi tubuh Kristus. Itulah yang dihayati oleh Paskalis Bailon. Hal ini membutuhkan iman yang luar biasa, dan dia menghayatinya. Maka dalam arti tertentu dia disebut santo yang menjadi teladan bagi semua orang yang beradorasi kepada atau di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka pertanyaan kepada kita, jangan biarkan saya nakal. Setiap hari Jumat pertama ada adorasi, maka berjuanglah lingkungan ini untuk hadir, kalau bisa nanti suatu saat 100%, supaya nampak bahwa ini ciri khasnya ialah adorasi sakramen Maha Kudus. Kalau sekarang belum, tidak apa-apa, artinya masih kita membutuhkan perjuangan. Saya tahu lumayan banyak. Lagi yang menarik, saya tidak tahu apakah santo ini kalian pilih atau diberikan. Diberikan kan oleh Pastor Mas Monad ya. Jangan-jangan dia sudah pikirkan dengan matang. Mengapa? Kalau diberi kepada lingkungan yang sangat toba mungkin kurang cocok, karena kurang meditatif. Tapi di sini kan campuran ya suku-suku yang sangat meditatif, maka cocok untuk lingkungan ini. Paskalis Bailon, adorasi
sakramen Maha Kudus. Karena percaya bahwa dalam sakramen Maha Kudus itu adalah tubuh Kristus. Dia hadir selama-lamanya dalam sakramen Maha Kudus. Ditabernakan atau ketika kita adorasi itu ditunjukkan kepada kita. Atau sekurang-kurangnya saya berharap lingkungan ini ketika mengikuti perayaan Ekaristi, kamu lebih hormat ketika konsekrasi itu. Ya, tunjuklah hormat setinggi-tingginya supaya menjadi teladan untuk orang lain. Kamu dari lingkungan Paskalis Bailon. Maka jangan pernah, itu keharusan, jangan pernah kamu tidak memberi hormat setinggi-tingginya ketika dalam perayaan Ekaristi ada konsekrasi dari hosti itu menjadi tubuh Kristus, dari anggur itu menjadi darah Kristus. Apa artinya? Supaya lingkungan Paskalis Bailon ikut apa yang dikatakan oleh gereja. Maka mulai malam ini saya harap, kalau nanti masih silap nggak apa-apa, ketika imam mengkonsekrasi dan ditunjukkan, jangan dulu menyembah. Jadi Paskalis Bailon saya harap itu mengikuti. Kalaupun ada keinginan langsung menyembah, jangan. Masuk gereja melihat. Dan ini keistimewaan kita. Bagaimana keistimewaan? Dalam perjanjian lama, orang yang melihat Allah akan mati. Orang yang melihat Allah akan mati. Tapi karena dia datang kepada kita, dia mengubah mata kita, mengubah tubuh kita, disucikannya, sehingga ketika kita melihat tubuhnya, melihat darahnya itu dirinya sendiri, kita tidak mati. Justru kita memperoleh hidup yang kekal. Maka ketika imam mengangkat, tolong jangan dulu menyembah. Hendaknya saurdut bahasa Tuhan, seritmelah dengan imam. Ketika imam menunjukkan, kalian lihat, inilah dia Tuhan yang hadir itu. Lalu ketika imam berlutut menyembah, disitulah baru menyembah. Itu sebenarnya diharapkan oleh Gereja Katolik Roma. Tapi kalau memang ada ya halangan luar biasa dalam hatimu untuk tidak membuatnya, ya sudahlah. Itu tidak paksaan. Tapi harapan saya, kamu dari lingkungan Paskalis Bailon ikut bagaimana dikatakan oleh gereja untuk melihat. Sesudah kau lihat, baru kau hormati. Jadi tidak dua kali menghormat. Jadi sudah dihormat begini, lalu kemudian waktu imam berlutut hormat lagi. Tidak, waktu ditunjukkan imam, lihat. Dan satu hal yang saya harapkan dari kita, ketika kita melihat Tuhan itu, mata, hati, dan tubuh kita diberkati. Seperti saya katakan tadi ya. Maka saya harapkan dari lingkungan Paskalis Bailon, bukan Bailon ya, Bailon. Sudah serius tidak pasal ini kan. Gini, anak-anak yang kamu bawa ke gereja, kalaupun sepanjang perayaan Ekaristi main-main dia di luar, sebelum konsekrasi bawa, lihat nak, lihat itu Kristus. Karena apa? Itulah saatnya anak itu mendapat berkat luar biasa. Toh diberkati imam, iya. Tapi dengan melihat tubuh Kristus itu, dalam kasus itu kita sama dengan anak-anak itu. Mereka belum bisa menyambut, tapi ketika melihat, mereka mendapat berkat untuk mata, hati, dan budinya. Maka kalau bisa pelan-pelan, sehingga nanti ada kebiasaan dari anak-anak dari lingkungan Paskalis Bailon, ketika misalnya mulai lonceng mereka dengarkan, keren katanya, oh mau apa? Lari anak-anak ini semua. Ada apa ini pikir anak-anak yang lain kan? Nah, itu Kristus, itu Kristus mau kami lihat, kata anak-anak Bailon kan? Nanti yang lain pasti ikut. Ya, jadi maunya anak-anak dari sini yang membuat. Jangan misalnya anak-anak dari sini menghadirkan baygon. Itu kan mematikan itu kan. Harusnya menghadirkan itu seperti Bailon itulah. Jadi itu yang diharapkan. Seperti inilah spiritualitas Paskalis Bailon. Inilah keistimewaan kalian. Sudah diberikan santo ini pelindung kalian, dan menurut saya ketika saya renungkan di pastor ke sana, memang tepat saya bilang. Ini lingkungan kota, entah dimanapun sebenarnya diberi, cocok. Ya, jangan di lingkungan Mariha. Saya tidak mau apa ya,
menilai orang di mana. Tapi saya tahu karena saya orang Batak, Toba, tidak terlalu ya. Tapi di sini dengan segala perpaduan, karena kita tahu misalnya dengan latar belakang kita, itu karena Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu sangat mendidik, sangat menghormati ya simbol dan lain sebagainya. Apalagi ini kehadiran, maka sangat tepat kalau misalnya lingkungan ini memberi perhatian khusus akan sakramen Maha Kudus. Itulah spiritualitas kalian. Sekali lagi, kalau masih berat nanti adorasi Jumat pertama nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dari hari ke hari makin banyak. Tetapi waktu perayaan Ekaristi saya harapkan dengan sangat anggota lingkungan inilah memberi teladan. Ketika diangkat imam dilihat, lalu kemudian ketika imam menyembah kalian pun menyembah. Dan itu harus dibuat dengan hati dan budi, bukan hanya ikut-ikutan ya. Dan dari apa yang kamu buat nanti itu akan nampak bagaimana kamu menghayatinya. Dan kalau misalnya kalau bisa ada tempat-tempat di mana ada ya adorasi sakramen Maha Kudus dan ada fotonya, foto sakramen Maha Kudus. Kalau ada, kalian cari itu, diletakkan di ruangan khusus di rumah. Entah misalnya ada gambar piala yang ada hostinya itu kan, walaupun itu belum, tapi supaya anak-anak kita juga dibiasakan. Mengapa ada ini Pak? Oh itu ciri khas lingkungan kita. Itu menghormat kepada Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Itulah lingkungan kita. Maka semoga dengan perayaan ulang tahun ke-8 ini kita semakin menghayati mengapa ya dan untuk apa diberikan kepada kita pelindung Santo Paskalis Bailon. Jadi dua tadi tujuannya, kita mohon supaya dia melindungi kita. Lalu yang kedua, supaya kita meneladan iman dan ungkapan iman dari Paskalis Bailon. Semoga Tuhan memberkati kami semua. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Bagi gereja yang kudus, semoga Allah Bapa berkenan membimbing para pemimpin gereja agar mereka mampu melayani dengan sikap lemah lembut dan rendah hati seturut teladan Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara kita, semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi para pemimpin negara kita, agar mereka dengan kedudukannya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang miskin, terlantar, cacat, dan terpojok, semoga Allah Bapa menggerakkan hati sebanyak mungkin orang untuk peduli kepada mereka yang miskin, terlantar, cacat, dan terpojokkan dengan memberikan bantuan, perhatian, dan kasih sayang serta perlindungan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini,
Semoga Bapa membuka hati kita agar semakin peka mendengarkan bisikan dan dorongan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Dan semoga kita berani menyampaikan pesan sabda yang kita dengarkan hari ini, dan siap menanggung beban kita sendiri, serta tidak meletakkan beban itu ke pundak orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa meneguhkan hati dan iman kita, agar semakin menghayati panggilan Tuhan seturut teladan Santo Paskalis Bailon, percaya dan menghayati kehadiran sakramen Maha Kudus dalam perjalanan hidup kita, terutama dalam perayaan Ekaristi dan adorasi Ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak menyampaikan kepada Allah melalui perantaraan Santo Paskalis Bailon segala sesuatu yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah hati kami lembut seperti hati Yesus Putramu. Kuatkanlah kami ketika harus menanggung beban hidup, agar kami tetap setia mengikuti Engkau di jalan kebenaran-Mu. Tinggallah bersama kami sepanjang segala masa. Lagu persembahan 384. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan cinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami membawa persembahan ke altar-Mu. Sudilah Engkau menerima pemberian ini. Semoga penyerahan diri kami kepadamu semakin mendalam sebagaimana Engkau telah merahmati Santo Paskalis Baidon. Bersihkanlah hati dan budi kami dan nyatakanlah di dalamnya api cinta-Mu, agar kami dapat merayakan misteri ini sedemikian rupa sehingga berkenan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan kepadamu. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semesta orang dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. 1040. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, kita akan menyambut dua rupa. Kita datang ke depan ini semua nanti.
Imam akan mengatakan kepada kita, tubuh dan darah Kristus, tangan kita tetap terlibat, dan kita membuka mulut. dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Dan darah Kristus. Tubuh 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 dan darah 432. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Dan darah Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Tubuh dan darah Ayat 1. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. 428. Tubuh dan darah Kristus.
Tubuh dan darah Kristus. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Yang kedua, kalau Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Yang ketiga, maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang Maha Kudus. Tetapi Engkau memberi kepada kami manusia yang lemah bagian dalam kekudusan-Mu. Pada hari peringatan Santo Paskalis ini, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, agar berkat kekuatan tubuh dan darah Kristus, kami dapat mengabdi Engkau dengan setia, dan kelak mendapat bagian dalam kehidupan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Pertama sekali, terima kasih Pastor telah selesai misa dengan khusyuk dan sungguh agung kelihatan. Sebelum kita mulai makan, doa makan nanti oleh Pastor, sedikit saya bacakan tertib acaranya. Tertib acara setelah misa HUT Pelindung, pertama sekali ucapan selamat datang dari tuan rumah. Kebetulan sudah saya pegang sendiri. Selamat datang yang hadir di sini semua. Puji Tuhan, cuaca mendukung kita dalam keadaan selamat. Horas Sobat Taganupan. Yang kedua, nanti kata sambutan dari Rayon Koritus yang nanti didampingi oleh lingkungan yang lain, Petrus, Yosef, dan Santa Postina. Acara ketiga, makan bersama dan didahului dengan doa oleh Pastor. Keempat, jadi nasi tumpengnya ada? Ada? Nanti nasi tumplek, bukan nasi tumpeng. Ada? Keempat, acara tumpeng ya, potong tumpeng. Udah kan? Udah matang. Baru kelima, acara potong tart, lagu selamat ulang tahun, Happy Birthday to you. Itu pas kali sepelon. Baru nanti doa penutup, selesai makan semua, kita menerima berkat lagi dari Pastor. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau dirubah, boleh, tapi menurut keperluannya ya. Sekian dan terima kasih. Horas. Mari kita akhiri perayaan kita. Kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai. Mari kita lanjutkan acara kita dalam damai Tuhan. Syukur kepada penutup 638. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda padaku. Tak ada makhluk yang mulia sebagai Bunda yang kudus. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu. Ayat ketiga. Jikalau jatuh dalam dosa dan padam sinar jiwaku,